Assalamualaikum, sekarang ada beres-beres dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Dr. Hewan Lisa di channel YouTube Sahabat Satwa TV yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan ternak. Laskar Ngarit. Jadi video kali ini kita akan membahas tentang dua hal. Yang pertama adalah segala kelainan proses kelahiran pada sapi ini meningkatkan resiko infeksi rahim. Sedangkan infeksi rahim akan meningkatkan resiko kawin berulang atau bahkan mungkin piometra atau bahkan mungkin macet birahi. Jadi akan kita bahas. Nah, selain itu juga akan kita tambahkan pembahasan tentang benjolan pada tali pusar pedet. Jadi pembahasan video kali ini kita ambil dari pertanyaan dari Irawan Dawuhan. Nah, setahu saya Dawuhan ini adalah Blitar. Siap Mas Irawan? Beliau bertanya, Pak, sapi saya habis melahirkan sungsang terus meninggal pedetnya. Terus apakah babonnya tidak apa-apa dengan keadaan air susunya yang besar begitu? Nah, ini akan kita bahas. Lalu yang kedua, ada juga yang tanya dari Dani Limusin. Beliau bertanya, Dok, kalau pedet pusarnya bengkak, kira-kira operasi biayanya berapa? Nah, dari dua pertanyaan ini akan kita bahas. Jadi, Laskar Ngarit rata-rata seekor induk akan melahirkan anak setelah bunting 9 bulan 10 hari bahkan sampai 10 hari 10 bulan rata-rata seperti itu. Jadi jangan khawatir asalkan misalkan sudah 9 bulan 10 hari tidak kawin-kawin, selama tidak menunjukkan gejala nafsu makan turun, tidak menunjukkan ekor jentar-jentar, aktivitas masih oke, tidak terlihat mengejan, is oke, ditunggu saja sampai proses kelahiran normal. Oke. Nah, idealnya Laskar Ngarit seekor sapi seminggu sebelum melahirkan ini kan kanan kiri di ekor ini kan dia kan akan dekok ya. Dekok ini kenapa kok bisa dekok? Karena dalam posisi anak ini sudah mapan persiapan lahir, di situ beban tarikan itu semakin gede di dalam kandungan ya, dalam rongga perut, sehingga akan berdampak pada tertariknya otot yang ada di kanan kiri ekor ini. Makanya titenane atau cara mendeteksi adalah kalau kanan kiri ekor ya itu sudah mulai jelekong atau ambles atau apa ya bahasa cekung ya, itu kurang lebih seminggu sampai 2 minggu sudah hampir melahirkan. Itu secara ilmiah karena ada tekanan yang besar secara simetris dari dalam rongga perut Laskar Ngarit. Oke. Normalnya akan lahir secara normal ya, lancar, induk langsung menjilati anak, dan anak dalam waktu 1 sampai 3 jam pasti bisa berdiri dan langsung menyusu. Ini normalnya. Nah, bila terjadi sungsang kelahiran yang dimanipulasi, artinya dimanipulasi itu adalah kelahiran yang dibantu. Oke? Retensio plasenta atau batur tidak keluar, atau keterlambatan penanganan sehingga janin ini mati ya, pedet ini mati, ada lagi terbiarkan, oke? Sehingga memicu munculnya infeksi rahim, maka resiko yang terjadi adalah metritis atau endometriosis atau nanti piometra dan lain-lain Laskar Ngarit. Maka Mas Irawan Dawuhan ini bertanya, apakah tidak masalah dengan pedetnya mati lalu susunya induk? Pasti susu induk akan sakit. Yang pertama pasti akan demam, yang kedua kesakitan, maka biasanya ini terjadi dalam waktu 7 sampai 14 hari, rata-rata nanti akan kempes sendiri Laskar Ngarit. Kadang sampai dibuat tidur itu sampai mancur. Nah, kita fokusnya kalau untuk mengobati ini biasanya misalkan dengan khawatir bisa memanggil dokter atau mantri untuk memberikan treatment ke dia, ke sapinya, ke induknya, dengan biasanya akan diberi antibiotik, analgesik, antipiretik, antiinflamasi dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan atau analisa dokter setempat apa yang lebih dibutuhkan oleh induk. Dari masalah susu, no problem. Jaga kebersihan kandang, segera obati agar tidak terjadi mastitis. Yang harus dicegah adalah
mastitis, radang infeksi pada ambing. Dengan cara apa? Jaga kebersihan kandang, rajin dibersihkan di ambingnya, kalau ada kotor segera dibersihkan, dan panggil dokter bila muncul demam tinggi dan tidak mau makan. Tapi yang paling penting Laskar Ngarit, dari kelahiran sungsang yang pedetnya mati ini selalu ada resiko terjadinya masalah reproduksi. Diawali dengan masuknya bakteri, ketidaksiapan rahim menyelesaikan infeksi ini sehingga terjadi infeksi rahim. Maka dari itu, tindakan pasca kelahiran, injeksi pasca kelahiran sangat penting dilakukan pada kasus sapinya Mas Irawan atau sapinya jenengan. Pokok men, lahir normal boleh diinjeksi postpartus, apalagi sulit melahirkan, anaknya mati, keguguran, retensio plasenta, baturnya tidak keluar, lahir sungsang ataupun lahir normal yang kelahirannya dimanipulasi, diowok-owok dan ditarik. Ini wajib mendapatkan tindakan pasca kelahiran atau tindakan injeksi kesehatan pasca melahirkan, bahkan bisa sampai 3 kali Laskar Ngarit. Targetnya apa? Targetnya jangan sampai terjadi infeksi pada rahim. Indikasinya apa? Indikasinya adalah tidak keluar lendir berbau, tidak keluar lendir kelabu, dan dia dalam waktu 40-60 hari harus sudah birahi pertama dengan kondisi birahi yang sangat bagus Laskar Ngarit. Seperti itu. Lalu selanjutnya dari Dani Limusin tadi bertanya pada saya 2 jam yang lalu, Dok, kalau pedet pusarnya bengkak kira-kira operasi biaya berapa? Saya akan membahasnya Laskar Ngarit. Bengkak yang pertama disebabkan oleh infeksi atau yang namanya omfalitis. Ini biasanya tanpa operasi besar. Laskar Ngarit, kita harus bisa membedakan bengkak pada tali pusar. Bengkak yang pertama adalah bengkak yang namanya omfalitis. Omfalitis itu adalah infeksi pada tali pusar yang gagal sembuh Laskar Ngarit. Jadi harusnya dia cuplak, kering, gagal sembuh sehingga bengkak. Bengkak yang kedua adalah abses. Jadi infeksi ini berlanjut menjadi timbunan darah nanah yang ada di dalam kulit, dan ini harus dibedah, dikeluarkan isinya, didrainase, lalu diobati, diinjek, semprot gusanek dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah hernia. Hernia adalah satu kondisi di mana lubang yang ada di dinding abdomen, dinding perut, baik itu di tengah, di belakang, di anal dan lain-lain, di inguinal, di mana ini namanya, di selangkangan itu bolong sehingga di situ keluarlah usus. Nah, berapakah tarifnya? Tergantung. Jadi bisa omfalitis, bisa abses, bisa hernia, dan atau bisa kondisi, saya lupa namanya, ada namanya penebalan jaringan. Jadi penebalan jaringan dari dinding yang apa ya istilahnya, yang otot, bukan otot ya, kulit ya mungkin ya, kulit yang harusnya ini kering sehingga menebal dan jadilah bengkak. Jadi itu jenengan kenali dulu, lalu saran saya bila memang itu terjadi maka segera konsultasikan, karena masing-masing kondisi ini tindakannya berbeda, waktu kesembuhannya pun juga berbeda lah sekarang hari. Siap, seperti itu Mas Dani Limusin, saran saya konsultasikan, karena antara omfalitis, abses, hernia maupun kondisi-kondisi yang lain itu penanganannya berbeda, biayanya berbeda, tingkat kesembuhannya berbeda, durasi sembuhnya juga berbeda. Laskar Ngarit, jangan lupa buat jenengan yang ingin berbelanja seperti flukisid, lalu albenol, ada juga salep. Ini salep ya, kita buat sendiri Laskar Ngarit. Jadi buat jenengan yang memiliki sapi-sapi yang gatelan di mata atau di leher, di lokasi-lokasi lutut yang tidak terjilat, jenengan bisa mendapatkan salep yang ini kita racik sendiri. Kandungannya adalah antibiotik, anti radang, anti alergi, anti larva, dan anti belatung Laskar Ngarit. Jadi ini bisa digunakan untuk luka-luka yang ada di mata atau di lokasi yang tidak terjilat, ekor, luka, dan lain-lain. Jadi monggo, mau buat jenengan yang mau berbelanja, albenol, premik, salep, gusanek, flukisid, dan lain-lain itu bisa menghubungi 081 2356 83115. Itu nomor admin. Bila memang pas lagi tidak ada kerjaan akan ditanggapi dengan baik, tapi bila kita sedang packing atau kita sedang membuat video biasanya agak slow respon. Matur nuwun, lemah telus Gusti Lasing balas. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan bantu share video-video kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Ngarit beras-beras, tetap semangat.